Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Jemain selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Di sini perkenalkan, nama saya Ristika, NIM 622018-024. Di sini saya akan menyampaikan materi makalah saya yang berjudul Pengembangan Islam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan Islam. Proses pengembangan suatu bangsa atau agama pada hakikatnya diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya, baik moral maupun material. Membangun manusia yang bermoral berarti membangun kualitas bangsa. John Gardner mengatakan bahwa suatu bangsa akan menjadi besar apabila bangsa itu percaya pada suatu harus berdimensi moral, tidak lain adalah bersumber pada ajaran agama Islam. Agama akan membentuk manusia bermoral apabila dilakukan melalui jalur proses pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sementara agenda besar yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah bagaimana menciptakan negara yang aman, adil, makmur, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka pendidikan tinggi Islam dituntut untuk berperan serta mewujudkan tatanan baru yang dimaksud dengan merumuskan langkah-langkah pengembangannya. Yang pertama yaitu desekularisasi, yang kedua adalah integralistik. Kata pengembangan menurut Ahmad Tafsir dapat diartikan sebagai ada kegiatan belajar yang dilakukan sendiri, orang lain, pendidik, dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tempat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang ketiga ada objek binaan pendidikan, yaitu peserta didik, meliputi jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu pengertian sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah yang terbaik di antara makhluk lainnya. Muzayyin Arifin mengatakan bahwa dalam struktur jasmaniah dan rohaniah itu Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang dimiliki kecenderungan berkembang, yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut dengan protege, kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang. Yang kedua yaitu Islam tentang signifikasi sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia merupakan makhluk yang dimiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat dipertegas dengan ayat lainnya dalam Quran surah Al-An'am, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu di atas sebagian yang lain, beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang diberikan kepadamu. Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikarunia akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan dengan kesempurnaan diri sendiri, seperti antara lain disebutkan dalam surah At-Tin. Yang selanjutnya yaitu potensi dasar manusia. Para filosof tidak pernah sependapat dengan potensi apa yang perlu dikembangkan oleh manusia. Melalui pendekatan historis,
Hasan Langgulung menjelaskan bahwa di Yunani kuno, satu-satunya potensi yang manusia dikembangkan di kerajaan Sparta adalah potensi jasmania, tetapi sebaliknya di kerajaan Athena yang dipentingkan adalah kecerdasan otaknya. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia berkualitas menurut Islam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penerima dan pelaksana ajaran, sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia itu dikarenakan akal dan perasaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan seluruhnya dikaitkan dengan pada pengabdian pada pencipta. Potensi-potensi yang diberikan manusia pada dasarnya merupakan petunjuk atau hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia melakukan sikap hidup yang serasi dan hakikat penciptaannya. Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia, sehingga tidak ada yang melakukan pendekatan penyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik dari segi jasmani maupun rohani, baik kehidupan secara mental dan segala kegiatannya di bumi. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya dasar apa yang terdapat dalam dirinya atas dasar fitrah yang telah diberikan Allah kepadanya. Tidak ada sedikit pun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selainnya dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Dapat ditarik kesimpulan dari makalah tersebut, yaitu manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa di antara makhluk lainnya. Kemampuan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang mengembangkan seluruh potensi dasar sumber daya yang dimilikinya. Sumber umum potensi manusia diklarifikasikan pada potensi jasmani dan potensi rohani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya berada dalam tahap pembelajaran dan kepada Allah memohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.